Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Arif dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 ya. Kali ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad, ketabahan para sahabat Nabi Muhammad ya dalam berdakwah. Kalian bisa melihat halaman 10, ketabahan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan, bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan tentangan dari kaum kafir Quraisy. Salah satunya adalah dari para orang-orang pemuka-pemukanya seperti Abu Lahab. Abu Lahab mengecam Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa untuk mengesahkan Allah di bukit Sofa. Maka turunlah semacam Abu Lahab itu mencela, mengolok-olok Nabi Muhammad seperti itu, hingga turunlah surat Al-Lahab. Ganti Allah yang mencela Abu Lahab, karena Abu Lahab telah mencela, telah berkata jelek dan kotor kepada Nabi Muhammad. Ganti Allah ya yang mencela Abu Lahab itu dengan turunnya surat Al-Lahab. Kemudian ada seorang namanya Walid bin Mughirah yang membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya, bahkan membujuk seperti itu Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, hingga diganti dengan seorang yang pemuda yang tampan juga seperti Nabi Muhammad, hingga Nabi Muhammad disuruh diberikan kepada orang kafir Quraisy untuk dibunuh, tapi Abu Thalib menolaknya. Kemudian ketabahan Nabi Muhammad juga ditunjukkan dengan adanya Dengan adanya semacam tawaran dari Utbah bin Robi'ah, yang mana Nabi Muhammad suruh menghentikan dakwahnya. Kamu hentikan dakwah Islam, agama Islam ini wahai Muhammad, nanti kamu akan saya beri harta yang banyak sekali. Kemudian nanti kamu akan saya beri tahta, kedudukan. Saya akan beri istri-istri wanita yang cantik-cantik. Tapi syaratnya adalah hentikan dakwah kamu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menolaknya. Nah, kemudian ada tawaran lagi, beberapa tawaran-tawaran, tapi Nabi Muhammad tidak mau menerimanya, tetap menjalankan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain Nabi Muhammad mendapatkan tentangan-tentangan itu, sahabat Nabi Muhammad yang sudah masuk Islam pun juga mendapatkan tentangan. Nah, kalian bisa lihat halaman 10 ya. Nah, di halaman 10 ini kalian bisa melihat bahwa ketabahan para sahabat Nabi Muhammad itu salah satunya adalah tentu saja yang baru masuk Islam, yaitu siapa? Pertama kali masuk Islam, Khadijah. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah istrinya Nabi Muhammad. Nah, istri beliau ini, istri Nabi Muhammad ini seorang saudagar yang kaya. Tetapi ketika mengetahui Nabi Muhammad masuk Islam, maka orang-orang banyak yang membenci Khadijah binti Khuwailid ini. Bahkan menghinanya, mencaci maki, membujuknya untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Khadijah? Khadijah menolaknya. Khadijah tidak mau menuruti permintaan orang-orang kafir Quraisy. Nah, oleh karena itu, walaupun dihina, dicaci maki, Khadijah tetap teguh memegang agama Islam dan mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Bahkan seluruh hartanya itu diberikan kepada agama Islam untuk berdakwah. Nah, karena dakwah itu butuh harta juga. Nggak bisa kamu berdakwah tanpa harta, ngomong saja. Waduh, ini nggak bisa. Kamu bisa melihat, kalau pengajian saja, ngadakan pengajian kan butuh dana itu. Sewa terop, sewa kursi ya kan. Nah, itu ada ngadakan pengajian. Bagaimana dengan berdakwah Nabi Muhammad yang dakwahnya itu bertahun-tahun, penuh resiko. Kayak masalahnya kan daerah sana itu tandus ya anak-anak. Jadi tidak seperti yang di Madiun atau di Indonesia ini banyak pohon dan sebagainya, di sana itu tandus. Nah, jadi karakter masyarakatnya juga ini berbeda. Nah, Pak, dakwah kan ngomong ngajak saja. Oh tidak, dakwah itu bukan strategi. Jadi ketika kamu ngajak orang, langsung ngajak koncomu. Ayo melok yo, nanti ada pengajian nih kono. Koncomu pasti ngomong, ngopo lu pengajian, gak nonton TV. Tetapi ketika kamu berdakwah, ngajak teman kamu sholat saja. Koncomu orang bisa sholat, gitu, orang bisa sholat. Kamu ngajak sholat ini, ayo, tak ajak yuk sholat, ayo maghrib di masjid, maghriban sholat, mau koncomu. Padahal kowe iki pengen koncomu iso sholat kan gitu. Nah, kamu ya strategi, wah, kundilalah duit. Ya tak ajak yuk, alah nggonanku gue jajan gue enek bakso, nggonanku tak jajan bakso. Cah loro tuku bakso dimakan nang omahmu bareng. Enek es teh saweneng kancamu. Mara nggonmu mbok sugoi bakso, mbok kei es teh. Wah, seger, seneng kancamu.
Lah bar maem telop maem ngene ngomong-ngomong. Piye Pak, apa dijak langsung salat? Tidak. Alon-alon ngejake. Nah pas neng kono kuwi dilalah ngenteni ngomong-ngomongan. Aku iki lho, kowe iso gak benakne sarung? Aku gak iso benakne sarung. Arep salat iki sarunge ngene iki. Aku gak iso. Sik aku warone aku jek ono ngene. Lah dibenakne sarunge. Jadi ketika kamu benakne sarung, kancamu ndelok oh ngerti carane benakne sarung seperti itu. Oh pakai pakaian yang bagus, pakai apa itu kopiah. Nah itu ambil air wudu. Yo baturi aku yo nang kono. Tolong cetekno sanyone, gak roh aku arep wudu. Oh kowe iki mesti kancamu gak nolak karena apa mbok kei bakso iki kancamu seneng to. Lah moro ning kono kowe wudu, kancamu roh. Ayo wudu pisan. Aku warana wudu. Aku ora iso. Ngene lho warana wudu diwarai wudu. Dilalah caloro iso wudu. Baru ngono dilalah ki ada duhur. Wis wayahe mancing salat duhur. Sik ayo salat duhur yuk. Anu ya aku iso wis to. Maro aku. Akhirnya apa? Kancamu kuwi kan meloki kowe. Melok ning omahmu jeber sajadah ya. Kowe Allah, wis niat sih ya niat. Kowe niat usoli fardhu zuhri. Kancamu melokne. Piye niate terokno aku. Oh iya. Nerokne bar kuwi Allahu Akbar. Dek yo nerokne Allahu Akbar. Gitu. Nah, gerakane delokne. Pak, lah bacane Pak. Saya urung sik alon-alon. Pertama gerakannya dulu ya kan. Nah ternyata teman kamu itu mengikuti kamu gerakan-gerakan sholat tadi. Nah itu adalah bagian dari strategi dakwah. Butuh apa? Butuh bakso sak mangkok. Pinter tapi bocah itu dengan uangnya bisa menggunakan uangnya untuk merekrut orang untuk yang tadinya belum mau sholat menjadi mau sholat, yang belum tahu sholat bisa sholat. Alon-alon butuh dana memangnya. Lah salah satu yang dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid itu juga begitu. Gimana Pak? Belikan bakso Pak? Ora. Maksudnya tetap menggunakan hartanya itu untuk kepentingan agama Islam. Ya banyak. Contoh nak mau gede waktu tukokne bakso ngono kuwi tentunya kan beda lagi. Nah itu salah satu contoh. Nah berikutnya di halaman 11 ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang memang pertama kali masuk bukan pertama ya awal-awal masuk Islam. Makanya dinamakan As-Sabiqunal Awwalun atau apa? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, namanya As-Sabiqunal Awwalun. Salah satunya adalah Abu Bakar. Nah, dari Abu Bakar ini beberapa teman-teman lain, temannya Abu Bakar ini masuk agama Islam, Cah. Jadi yang tadinya belum agama Islam karena kenal Abu Bakar. Abu Bakar orang baik, orang terpercaya. Abu Bakar ngajak masuk agama Islam. Gelem. Nah, itu adalah salah satu strateginya. Nah, Abu Bakar ini mendapatkan tentangan juga, mendapatkan ancaman ini. Tabah juga. Salah satunya adalah apa? Abu Bakar ini seorang saudagar, dicaci maki, dicela, disuruh untuk keluar dari agama Islam, untuk memusuhi Nabi. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar tetap teguh, tetap ingin masuk agama Islam, bahkan mengajak orang-orang lain untuk masuk agama Islam. Nah, selain itu adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad ini adalah putrinya Nabi Muhammad. Dinamakan Az-Zahra itu bunga ya. Zahra itu bunga, sebutan julukannya. Nah, beliau ini ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu, beliau itu umurnya 5 tahun kurang lebih. Ya masih anak-anak lah, kelas TK atau kelas 1 gitu ya. Nah, pada saat itu melihat Nabi Muhammad mendapatkan ancaman, bahkan mendapatkan hinaan ketika Nabi Muhammad sedang sholat di Ka'bah itu, orang-orang itu memberikan kotoran di punggungnya Nabi Muhammad. Aisyah nangis itu membersihkan kotoran itu tadi karena saking sayangnya kepada ayahandanya Nabi Muhammad SAW itu tadi. Nah, berikutnya adalah Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini adalah seorang pemberani. Nah, ia berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan yang rendah. Jadi wong biasa lah, neng Mekah wong biasa. Tapi mendapatkan ancaman, siksaan, hinaan, tetapi beliau tetap memegang teguh ajaran agama Islam. Beda cah, nak wong sugih duwe duit akeh, dicaci maki, dihina seperti Abu Bakar kan orang terpandang santai saja. Emang ngapain lu gitu ya. Tapi kalau wong gak duwe dilok-lokne, wah kowe iki wong melarat kowe. Melok-melok nyapa kowe iki dilok-lokne kono kadang lara hati, kadang terenyuh, kadang malah minder kan gitu. Nah, tetapi Ibnu Mas'ud ini luar biasa. Walaupun Ibnu Mas'ud ini orang yang rendah, orang rendah itu dalam arti kata ekonominya miskin ya, tetapi beliau ini tetap teguh memegang ajaran agama Islam. Berikutnya siapa? Nomor 5, keluarga Sumayyah. Nah, ini luar biasa. Saya ketika mendengar ceritanya keluarga Sumayyah ini seringkali saya tuh terenyuh, ya Allah, ada ya orang seperti itu. Jadi Sumayyah itu seorang perempuan ya, dulu tuh bekas budak. Sumayyah itu bersama dengan suaminya namanya Yasir.
punya anak namanya Ammar. Nah, keluarga Sumayyah itu masuk agama Islam. Tentu saja secara sembunyi-sembunyi kan. Nah, karena dia bekas budak. Nah, ketika orang mengetahui bahwa Sumayyah ini masuk Islam, bekas ndorone itu ngamuk. Kowe kita bebas nih biyen kok masuk agama Islam. Disiksa oleh bekas ndorone ya, disiksa, dicambuk, dipukuli dan sebagainya, bahkan diancam dibunuh. Kamu harus keluar dari agama Islam. Sumayyah ya Yasir suaminya disiksa seperti itu, tapi mereka tidak mau keluar dari agama Islam. Nah, ketika memegang teguh ajaran agama Islam, tidak mau keluar dari agama Islam, hingga Sumayyah ini terbunuh. Hingga bahkan beberapa riwayat mengatakan terbunuhnya itu adalah ditusuk kepalanya ini oleh orang-orang Quraisy sampai mati tentunya. Yasir pun juga mati. Lihat tinggal Ammar di sini bocah, diancam bocah. Oh, Ammar, kowe nak gak gelem keluar dari agama Islam, tak pateni koyo pak mbokmu iki. Oh, milih dhewe. Keluar dari agama Islam atau nyawamu mati. Diancam seperti itu. Yang terjadi apa? Ammar ketakutan kan, jenenge bocah ya kan. Wedi. Nah, Ammar ini etok-etokan keluar dari agama Islam. Jadi etok-etokan iki yo berpura-pura gitu. Yo ampun jangan pulih saya akan keluar dari Islam. Gitu. Akhirnya dilepaskan si Ammar ini. Dikira apa keluar dari agama Islam tenanan. Tetapi setelah orang kafir Quraisy tidak ada, Ammar ini nangis sejadi-jadinya dan lari menuju rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dia minta ampun, ya Rasulullah, saya telah murtad ini gimana, saya mengatakan padahal saya itu doaan gitu. Apa kata Nabi Muhammad? Bahwa barang siapa yang sudah masuk Islam dan keluar dari agama Islam, dia neraka, dapatkan neraka. Tetapi kalau dia terpaksa dan berpura-pura karena memang mau megang teguh karena ketakutan tadi, maka ampunan Allah sangat luas. Nah, oleh karena itu kisah dari keluarga Ammar ini bisa kamu lihat di beberapa buku cerita atau bahkan difilmkan juga ya. Luar biasa keluarga Sumayyah atau keluarga Yasir ini tadi. Nah, berikutnya adalah halaman 12, Arqam bin Abil Arqam. Nah, Arqam bin Abil Arqam ini adalah seorang sahabat yang mana rumahnya ini digunakan untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Jadi gini, namanya Arqam bin Abil Arqam. Nyapa kok rumahnya Arqam? Karena rumahnya Arqam itu jenenge sangat angel digoleki piye apa cah basa Jawane. Jelepit apa ya? Wangel golekane wangel. Nah, golekane angel iki jenenge iki wis padha Arqam bin Abil Arqam. Nek ngene jenenge Agus, Pak Agus ki anake Agus apa gitu. Jadi jenenge Agus kan akeh gitu, atau Budi ya, jenenge Budi akeh. Nah, nek kono jenenge Arqam itu banyak sekali, hingga orang-orang susah mencarinya. Namanya rumahnya Arqam Sinti gitu. Hingga susah sekali mencarinya. Nah, ini rumahnya ditempati untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada Bilal bin Rabah. Cerita Bilal ini juga sangat menjadikan kita terenyuh ya. Kenapa? Karena Bilal ini seorang budak, masih budak, belum bekas budak. Nah, budak yang masuk Islam. Nah, mengetahui budaknya masuk Islam, Indorone wingke ngamuk. Bilal disiksa. Dan nyiksanya gak tanggung-tanggung karena Bilal kan badannya besar. Jadi besarnya budak ya gitu. Kemudian disiksa, dirantai, dicambuki, bahkan ketika di padang pasir yang panas sekali, dia itu dimurep nih ya, tinggal aja. Uas gitu, jadi tinggal neng padang pasir, jadi turu melumah ya jenenge, turu melumah ini rantai dirantai semuanya. Nah, ketika dirantai semuanya itu kaki juga dirantai. Nah, itu dicambuki, itu belum puas. Orang-orang kafir Quraisy itu membawa batu gede, dimblek ning awake Bilal nggih blek. Wis lara tentunya, sakit sekali. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Dicambuki, disiksa lah intinya, disuruh untuk keluar dari agama Islam gitu. Enek apa itu jenenge patung, jenenge zaman dulu itu berhala itu ada besar dan kecil. Salah satu kecil itu diletakkan di andingi Bilal yang di rantai bingkai. Nah, ketika ada di situ, kemudian disuruh untuk apa? Disuruh untuk menyembah patung ini. Apa itu si berhala ini? Apa kata Bilal? Bilal mengatakan ahad. Artinya ahad itu satu. Ahad satu. Allah itu esa. Tidak seperti ini. Tidak seperti berhala yang banyak ini, tidak. Nah, oleh karena itu ketika disiksa, beliau mengatakan ahad gitu. Nah, maka yang terjadi adalah
Datanglah Abu Bakar untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan dengan arti apa? Membeli. Woi, ini budak ini aku beli. Jangan kamu menyiksa. Karepe ora didol moh. Budak yang ini apa mbok tuku karepe ngono-ngono. Tapi Abu Bakar mengatakan ini karena saudaranya ya, jadi mau dibebaskan, dibeli dulu oleh Abu Bakar. Ya wis tak gelem, tuku biasane pemene regane 10 juta didol 20 juta. Wakeh wis karo Abu Bakar mergo asugih duit, tuku. Nah setelah tuku dibebaskan dari perbudakan itu, wis kamu Bilal jadi orang merdeka. Nah, itu butuh duit juga, makanya dana, butuh uang juga, butuh kekayaan juga, butuh harta juga. Untuk apa? Untuk dakwah. Salah satunya itu membebaskan budak. Nah bayangkan saja, ketika Abu Bakar itu gak sugih, lho apa iso tuku? Padahal Bilal didol larang. Nah gak iso tuku kan gak iso membebaski. Nah itu butuh harta-harta yang ada pada umat Islam itu digunakan untuk hal-hal kebaikan seperti itu. Nah, itu adalah beberapa sahabat Nabi ringkasannya. Nah, kalian bisa baca sendiri lebih detailnya. Pak Arif memberikan penjelasan, semoga yang Pak Arif sampaikan bisa bermanfaat. Kalian bisa baca ya halaman 10 itu sampai halaman 12. Nah, oke, itu saja dari Pak Arif. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.